Haryanto. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Karena kasih itulah ya Allah, bersama Vincent Cahaya Reynaldi dan Alvaro John Aryo Haryanto, putra-putra kami mengucap syukur atas hari ulang tahun mereka yang ke-17 dan ke-13. Berkenanlah Engkau senantiasa memberkati hidup mereka, sehingga mereka sungguh membanggakan kedua orang tuanya dan menggembirakan gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, dan mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Nama Tuhan hendak kuwartakan, di tengah umat-Ku muliakan. Nasarku akan kubayar di depan orang-orang yang bertakwa. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya.
segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Dan segala rumpun bangsa akan sujud, menyembah di hadapan Allah kita. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Dan aku akan hidup bagi Tuhan. Anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hak ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita dapat menghadap Allah dengan hati senang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui
bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Minggu yang lalu, Bapak, Ibu, dan para saudara, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Gambaran gembala yang baik menyatakan hubungan Tuhan Yesus dan para muridnya. Namun lebih ditekankan dari arah Tuhan Yesus kepada para murid, dari gembala kepada domba-dombanya. Bahwa seluruh hidup gembala yang baik diberikan kepada domba-dombanya. Gembala yang baik menjaga, melindungi, mengorbankan nyawanya untuk membawa domba-dombanya pada keselamatan. Minggu ini, para saudara, Minggu Paskah yang kelima, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sama masih hubungannya dengan para muridnya, membicarakan hubungan dengan para murid, namun dari arah yang berbeda. Jika gembala yang baik menekankan dari arah Tuhan Yesus, dari arah gembala kepada domba-dombanya, ke arah murid-muridnya,
Gambaran pokok anggur yang benar yang kita dengarkan hari ini lebih menekankan dari para murid kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal pada pokok anggur. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Ranting tidak mungkin berbuah jika tidak tinggal pada pokok anggur. Jika ranting tidak tinggal pada pokok anggur, maka ia menjadi kering dan akan dibuang dan dibakar. Namun ada juga sebenarnya ranting yang tinggal pada pokok anggur namun tidak berbuah. Maka dipotongnya. Ranting yang tinggal pada pokok anggur dan tidak berbuah, maka dipotongnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dengan demikian para saudara, dari arah ranting ke pokok anggur, dari arah para murid kepada Tuhan Yesus, ada 3 macam ranting. Yang pertama, ranting yang tinggal pada Tuhan Yesus dan berbuah. Ranting-ranting itu akan dibersihkan dan berbuah lebih banyak. Yang kedua, ranting yang tinggal pada pokok anggur tetapi tidak berbuah. Ranting-ranting ini akan dipotongnya oleh Bapa, dikumpulkan lalu dibakar. Yang ketiga, ranting yang kering karena tidak tinggal pada pokok anggur. Ranting yang kering tidak tinggal pada pokok anggur, hanya sekedar nempel saja, tidak menyatu dengan pokok anggur. Hanya sekedar menempel, tidak ada hubungan yang mendalam. Mungkin terhambat dan tersumbat oleh berbagai macam penyakit. Maka akan menjadi kering, dibuang dan dibakar. Para saudara, untuk dapat berbuah harus tinggal pada pokok anggur. Tidak ada pilihan lain. Meskipun tinggal pada pokok anggur juga belum tentu berbuah. Yang ditekankan Tuhan Yesus adalah tinggal pada pokok anggur. Tinggal dalam Tuhan Yesus. Bahwa menjadi murid yang menghasilkan buah harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya dan Bapak Ibu, bagaimana tinggal dalam Tuhan Yesus itu? Bagaimana tinggal di dalam Tuhan Yesus itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengerti bahwa sabda Tuhan Yesus yang kita dengarkan hari ini diberikan pada saat perjamuan malam terakhir. Diberikan pada saat perjamuan malam terakhir. Maka tinggal dalam Tuhan Yesus berarti selalu dan selalu menerima kehidupan dari Tuhan Yesus yang diberikannya dalam rupa tubuh dan darahnya. Dalam rupa tubuh dan darahnya yang sekarang ini kita rayakan dalam Ekaristi. Karena sabda ini disabdakan Tuhan Yesus pada perjamuan malam terakhir. Kehidupan ilahi yang selalu kita terima melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus akan memberikan kesuburan untuk menghasilkan buah. Tubuh dan darah Tuhan Yesus diberikan kepada saya dan para saudara, kita para muridnya, karena kasih-Nya yang demikian besar kepada saya dan para saudara. Maka saya dan para saudara semua muridnya adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Jika sungguh bersatu tinggal dalam pokok anggur, akan menghasilkan buah-buah kasih itu sendiri yang berasal dari pokok anggur, dari Tuhan Yesus sendiri. Maka itulah yang ditegaskan dalam bacaan kedua dengan sangat indah oleh Santo Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dalam kebenaran. Maka buah yang dihasilkan ranting-ranting yang tinggal pada pokok anggur adalah perbuatan kasih, bukan kata-kata kasih. Perbuatan kasih.
Dan perbuatan itu dalam kebenaran. Artinya apa? Artinya motif, maksudnya, tujuannya sungguh tulus. Motifnya tulus. Dan motif kita berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Dengan perbuatan dalam kebenaran, artinya perbuatan itu sungguh tulus untuk kemuliaan Allah. Maka di akhir tadi Tuhan Yesus bersabda, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak berarti mengasihi dalam kebenaran. Dalam kebenaran berarti motifnya sungguh-sungguh jernih untuk Allah. Bapak, Ibu, dan para saudara, saya dan para saudara adalah manusia yang lemah. Tidak mudah untuk mengasihi dengan motif yang sungguh dalam kebenaran. Seringkali kita masih mempunyai agenda-agenda yang tersembunyi. Jika itu tidak terpenuhi, kita tidak mau. Kita mutung, kita mundur. Dan itu pengalaman kita setiap hari. Dan kita merasa, aku mengasihi gereja Kristus dan Kristus sendiri. Tetapi kita berhadapan dengan kesulitan, kita mundur, kita mutung, menjelekkan orang lain. Kita perlu kekuatan Allah. Untuk itulah kita selalu merayakan Ekaristi. Supaya kita sungguh bersatu dengan pokok anggur. Contoh konkret, buah dari ranting yang tinggal pada pokok anggur, kita saksikan dalam bacaan pertama. Paulus yang sudah bertobat datang ke Yerusalem setelah dibaptis untuk menggabungkan diri dengan para murid di Yerusalem. Namun para murid Tuhan Yesus di Yerusalem masih takut, tidak percaya sama Paulus. Engkau yang sudah menganiaya murid-murid Tuhan Yesus sungguh tidak dipercaya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, situasi batin Paulus saat itu. Dia baru mau memulai hidup baru, namun tidak mendapat ruang hidup dari para murid Tuhan Yesus. Tetapi muncul Barnabas yang menerima Paulus. Tetapi Barnabas menerima dia lalu membawanya kepada rasul-rasul. Kasih sejati yang diungkapkan Barnabas selalu memberi kesempatan orang lain untuk bertumbuh dan berkembang dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kasih sejati, kasih yang dalam kebenaran, yang berbuat bukan dan berkata-kata. Kasih sejati tidak pernah membuang. Kasih sejati selalu dan selalu terbuka untuk mengampuni, selalu memberi kesempatan orang lain untuk berkembang dan bertumbuh. Maka para saudara yang terkasih, apakah saya dan para saudara sungguh tinggal di dalam Tuhan Yesus? Ukurannya adalah perbuatan kasih, bukan kata-kata besar, usul-usul besar, bukan sebuah omongan yang besar-besar, tetapi sungguh mengasihi dalam perbuatan, bukan dengan lidah dan kata-kata. Untuk itulah kita memerlukan kekuatan Allah sendiri, kekuatan ilahi yang berasal dari Tuhan Yesus sang pokok anggur, yang selalu kita terima ketika kita merayakan Ekaristi. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua. Amin. Kita hening sebentar Bapak Ibu dan para saudara, kita kembali kepada diri kita masing-masing. Benarkah kita sungguh ranting yang tinggal pada pokok anggur dan berbuah dalam kehidupan keluarga kita? Berbuah bagi keluarga kita. Benarkah kita ranting yang tinggal pada pokok anggur yang berbuah dalam lingkungan wilayah dan paroki kita? Benarkah kita berbuah kasih yang melakukan, bukan yang berkata-kata? Jika ranting tinggal pada pokok anggur dan tidak berbuah, akan dibersihkannya, dipotong, lalu dibakar. Demikian juga ranting
yang tidak tinggal pada pokok anggur. Bagaimana dengan kita?